Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang teori-teori kebenaran. Kebenaran ini menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang menerangkan bahwa kebenaran itu adalah keadaan, hal, dan sebagainya yang benar, cocok dengan hal atau keadaan sesungguhnya. Jadi, untuk menemukan kebenaran dengan keadaan sesungguhnya, ada teori-teori yang dapat dilakukan untuk menemukan kebenaran tersebut. Nah, apa saja teori-teori tersebut? Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rizal Dwi Febrianto, mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang teori kebenaran yang saya baca dari artikel yang berjudul Teori-teori Kebenaran dalam Filsafat yang ditulis oleh Abdul Aziz Farhadi. Teori-teori kebenaran. Kebenaran dalam filsafat memiliki berbagai bentuk bergantung pada perspektif yang digunakan. Berbagai perspektif melahirkan berbagai jenis teori kebenaran. Kali ini akan dibahas berbagai teori kebenaran yang tumbuh dan berkembang dalam tradisi filsafat. Di antaranya yaitu teori korespondensi, teori koherensi, teori pragmatis, teori performatif, dan teori konsensus. Nah, langsung saja yang pertama yaitu teori korespondensi. Teori korespondensi adalah teori kebenaran yang didasarkan pada fakta objektif sebagai dasar kebenarannya. Teori ini menyatakan bahwa sebuah pernyataan dianggap benar hanya jika pernyataan tersebut berhubungan dengan fakta objektif yang ada. Fakta objektif tersebut adalah segala bentuk fenomena berupa tampilan visual, gelombang suara, rasa maupun tekstur yang bisa ditangkap melalui panca indera. Sederhananya, suatu pernyataan dianggap benar jika ada faktanya. Jika tidak, maka pernyataan tersebut bukanlah kebenaran. Oleh karena sifatnya yang mengandalkan pengalaman indrawi dalam menangkapi fakta, maka teori ini menjadi teori yang digunakan oleh para empiris. Sebagai contohnya, sebuah pernyataan di luar terjadi hujan dianggap benar jika terdapat fakta objektif di luar sana memang benar-benar terjadi hujan. Menurut prinsip verifikasi, semakin banyak pihak yang mengiyakan dan menyaksikan bukti faktual yang berhubungan dengan sebuah pernyataan, maka kadar kebenaran tersebut akan semakin tinggi, begitupun sebaliknya. Kemudian teori koherensi. Menurut teori koherensi, sebuah pernyataan bisa dianggap benar jika pernyataan itu koheren atau tidak bertentangan dengan pernyataan yang sebelumnya sudah terbukti benar. Untuk dianggap benar, teori ini mensyaratkan adanya konsistensi atau tidak adanya pertentangan antara suatu pernyataan dengan aksioma. Karena itulah, teori koherensi dikenal juga sebagai teori konsistensi. Yang ketiga yaitu teori pragmatis. Teori pragmatis meletakkan dasar kebenarannya pada manfaat praktis dalam memecahkan persoalan kehidupan. Tidak hanya berlaku pada dunia empiris. Teori pragmatis lebih lanjut juga bisa diterapkan berkaitan dengan objek pengetahuan metafisik. Teori ini muncul sebagai kritik terhadap kaum positif yang menganggap pernyataan metafisik sebagai pernyataan yang tidak bermakna, karena ia tidak memilih dasar faktual di dunia empiris. Menurut kaum pragmatis, pernyataan metafisik bisa menjadi pernyataan yang benar selama ia memiliki manfaat dalam kehidupan. Neraka ada bagi manusia yang berperilaku jahat. Terlepas dari ketiadaan bukti empiris tentang neraka, pernyataan itu bisa dianggap sebagai pernyataan yang benar karena memiliki manfaat dalam menurunkan angka kejahatan.
Kemudian yang keempat yaitu teori performatif. Teori kebenaran performatif muncul dari konsep J.L. Austin yang membedakan antara ujaran konstatif dan ujaran performatif. Menurut tokoh filsafat analitika bahasa dari Inggris ini, pengujian kebenaran secara faktual seperti yang dapat diterapkan dalam teori korespondensi hanya bisa diterapkan pada ujaran konstatif. Ucapan konstatif adalah ucapan yang mengandung sesuatu yang konstatif dalam ujaran itu sehingga ia memiliki konsekuensi untuk dibuktikan kebenarannya. Sementara itu, terdapat beberapa hal yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena keterbatasan masyarakat untuk mengakses fakta yang terjadi. Selain keterbatasan akses kepada fakta, ketidakbiasaan sebuah ujaran untuk dibuktikan jika bisa disebabkan karena sebuah ujaran berkaitan dengan kondisi atau aktivitas mental seseorang. Nah, yang terakhir yaitu teori konsensus. Teori kebenaran konsensus pada awalnya digagas oleh Thomas Kuhn, seorang ahli sejarah ilmu pengetahuan. Berdasarkan konsep Kuhn, sebuah teori ilmiah dianggap benar sejauh ia mendapat dukungan atau terdapat kesepakatan dalam masyarakat ilmiah terhadap kebenaran teori tersebut. Inilah yang disebut dengan teori kebenaran konsensus. Teori ini selanjutnya dikembangkan juga oleh Jürgen Habermas melalui konsep pemikirannya tentang komunikasi rasional. Senada dengan Kuhn, menurut Habermas, kebenaran sebuah pernyataan ditentukan oleh ada tidaknya kesepakatan di antara partisipan nasional komunikatif dalam sebuah diskursus. Nah, dari berbagai teori kebenaran yang telah dipaparkan sebelumnya, sekali lagi menunjukkan pluralitas kebenaran dalam filsafat. Adanya berbagai standar kebenaran selayaknya membuat masyarakat tidak lagi memandang validitas kebenaran dalam sebuah pernyataan dalam oposisi biner. Hitam putih, salah benar. Ada kemungkinan bahwa kebenaran dalam sebuah pernyataan bersifat gradatif. Semakin banyak ia sesuai dengan teori kebenaran yang ada, semakin tinggi validitas kebenaran yang dikandungnya. Demikian juga sebaliknya. Tantangan selanjutnya yang dihadapi adalah sejauh mana teori-teori kebenaran tersebut bisa diaplikasikan dalam menyaring berita palsu. Tentu saja penerapan teori-teori tersebut bergantung pada kondisi objek kebenaran itu sendiri. Demikianlah pembahasan tentang teori-teori kebenaran. Semoga dengan pembahasan ini bisa menambah wawasan kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya Rizal Dwi Febrianto dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.